itu, Lastri sedang merasa sangat bahagia. Sebulan yang lalu, dia melahirkan anak pertamanya, seorang bayi mungil yang sudah lama dinantikan bersama suaminya Suroso. Kebahagiaan mereka makin lengkap karena akhirnya bisa menempati rumah sederhana warisan nenek Suroso. Rumah itu memang sudah terbengkalai 2 tahun, tapi bagi mereka tetap lebih baik daripada terus menumpang di rumah orang tua. Namun, sejak awal menempati rumah itu, Lastri mulai merasa ada yang janggal. Bayinya selalu menangis kerap setiap kali matahari terbenam. Tangisan itu berlanjut hingga tengah malam. Sudah 3 hari berturut-turut badan si bayi juga terasa panas. Mereka sudah membawanya berobat, tapi anehnya kondisi itu hanya muncul setiap selepas maghrib. Suroso mencoba menenangkan Lastri dengan berpikir positif. Tetapi sebenarnya jauh di dalam lubuk hatinya, ia pun merasa ada yang tidak beres. Rumah itu selalu terasa sepi, dingin dan memiliki aura yang membuat bulu kuduk meremang. Beberapa hari kemudian, Suroso mendapat panggilan pekerjaan dari luar kabupaten. Ia pun harus pergi selama seminggu dan meninggalkan Lastri beserta bayinya di rumah. Sore itu, setelah menidurkan bayinya di ayunan, Lastri sibuk di dapur menyiapkan makan malam. Heningnya rumah tiba-tiba pecah oleh tangisan bayi yang melengking begitu keras. Dengan panik, Lastri bergegas menuju kamar. Saat pintu kamar didorong, matanya terbelalak. Di dekat ayunan, tampak sosok hitam besar berburu lebat. Tubuhnya membungkuk, merayap di dinding, seolah sedang memperhatikan bayi Lastri. Bau anyir pun menyergap. Lastri hampir berteriak. Malam berikutnya, saat sedang menyusui bayinya, perasaan Lastri kembali disergap ketakutan. Ia menoleh sekilas ke arah lemari kayu besar di sudut kamar. Matanya membelalak. Di atas lemari, sosok hitam berbulu itu duduk merayap. Matanya merah menyala, menatap ke arahnya. Mulutnya menyeringai memperlihatkan gigi panjang dan hitam. Malam berikutnya, gangguan itu makin menjadi. Tepat tengah malam, Lastri mendengar suara air bergemericik dari arah sumur belakang. Ia mendengar suara yang sangat dikenalnya. Ya, suara Suroso sedang mandi. Jantungnya berdebar, padahal ia tahu betul suaminya sedang berada di luar kota. Dengan langkah ragu, Lastri memberanikan diri menuju sumur. Malam terasa dingin menusuk, udara pekat dan hanya cahaya bulan yang menerangi. Suara guyuran air makin jelas. Tapi, tepat ketika ia tiba di dekat sumur, tubuhnya membeku. Di atas rumpun bambu yang tumbuh tak jauh dari situ, sesosok makhluk hitam berbulu sedang bergelantungan, terbalik kepalanya menghadap ke bawah. Kedua matanya merah menyala, menatap tajam ke arah Lastri. Tanpa berpikir panjang, Lastri langsung berlari masuk ke rumah, meraih bayinya dan berkemas secepat mungkin. Tengah malam itu juga, ia pergi meninggalkan rumah warisan tersebut. Dengan langkah gemetar, ia menuju rumah orang tuanya di kampung sebelah. Sejak malam itu, Lastri tidak pernah kembali lagi ke rumah angker itu. Ya, rumah angker yang dihuni oleh sesosok genderuwo sungsang.